Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Learning Arabic with Muhammad Pakihun. Ini merupakan video ketiga dalam seri pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Pada video ketiga ini, kita akan membahas tentang isim atau kata benda. Baik, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pembagian kata dalam bahasa Arab, yang mana kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, yaitu kata benda atau isim, kata kerja atau fi'il, dan huruf atau harf. Huruf atau harf sudah kita jelaskan pada video kedua. Sekarang tiba saatnya kita untuk menjelaskan kata benda atau isim. Kita sudah menjelaskan definisinya. Kita ulangi sekali lagi. Definisi dari isim. Kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan mujarradin minaz zaman. Artinya, setiap kata yang menunjuk kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, dan kata benda abstrak, maka itu termasuk kata benda atau isim. Di antara contoh isim, rajul, laki-laki, kata yang menunjukkan kepada manusia. Asadun, asad, singa, singa merupakan kata yang menunjukkan kepada hewan. Zahrah, bunga. Haid, dinding. Al-Qahirah, Kairo. Syahr, bulan. Nazif, bersih. Istiqlal, kemerdekaan. Semuanya ini adalah contoh dari isim atau contoh dari kata benda. Termasuk ke dalam isim juga adalah kata sifat. Contohnya yaitu bersih. Bersih dalam bahasa Indonesia termasuk kata sifat. Tapi dalam bahasa Arab dia tergolong ke dalam isim. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan pembagian dari isim. Kata benda atau isim. Isim terbagi kepada banyak. Yang pertama yaitu ismun mabni. Mabni artinya tetap. Ismun artinya kata benda. Kata benda tetap. Yang kedua yaitu kata benda untuk benda hidup dan benda mati. Jadi apapun benda di dunia ini, baik yang hidup berupa makhluk hidup atau benda mati seperti tanah, air, dan sebagainya, maka itu pasti kata benda. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah dianggap kata benda, akan tetapi dia tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindera. Contohnya kemerdekaan. Kemerdekaan termasuk kata benda, tapi kata benda yang abstrak, sifatnya abstrak. Kejujuran, kepintaran, dan sebagainya. Terakhir yaitu ismus sifah, kata sifat. Kata sifat termasuk dalam isim. Nah, jadi kata benda atau isim bisa kita bagi ke dalam 4 kategori ini, yaitu ismun mabni atau kata benda tetap. Tetap sudah kita jelaskan, yaitu dia tidak berubah-ubah walau apapun posisinya dalam susunan suatu kalimat. Kemudian kata benda untuk benda hidup dan benda mati, kata benda abstrak, dan ismus sifah atau kata sifat. Cara pembagian seperti ini hanya merupakan inisiatif dari kami. Sebenarnya di dalam buku-buku pembelajaran bahasa Arab, cara pembagian isim tidak seperti ini. Kita di video ini
mencoba untuk membagi isim secara lebih mencakup semuanya. Nah, yang akan kita jelaskan hanya ismun mabni, kata benda tetap. Di antara kata benda tetap atau ismun mabni adalah ismud domir, isim domir, ismul mausul atau isim mausul, ismul isyarah, ismul istifham, ismus syart. Nah, ini tidak akan kita jelaskan satu persatu. Sangat tidak efektif jika kita jelaskan satu persatu. Karena video pembelajaran bahasa Arab untuk pemula ini tidaklah untuk mengajarkan teori secara mendetail, juga tidak untuk mengajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab secara mendetail. Tetapi kita hanya mengambil yang penting-penting saja, lalu kita akan mulai membuat sebuah kalimat atau kita akan langsung mempraktekkannya. Karena kalau terlalu banyak teori dan kaidah tanpa langsung praktek akan membuat kita sangat sulit menghafalnya. Jadi yang akan kita jelaskan dalam video ini hanya ismud domir. Apa arti ismud domir? Artinya adalah kata ganti orang. Seperti apa kata ganti orang tersebut? Mari kita lihat contohnya. Dan ini merupakan kata ganti orang seluruhnya. Tidak ada lagi yang selain ini, yaitu huwa. Artinya dia. Dia, tapi ditujukan untuk satu orang laki-laki. Misalnya, kita ingin mengatakan bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang tidak berada di hadapan kita. Maka kita menyebutnya huwa. Huwa pergi ke sekolah. Berarti kita mengatakan dia atau si laki-laki itu pergi ke sekolah. Huwa artinya dia, tapi dipakai untuk laki-laki, satu orang laki-laki. Huma, dia, tapi ini merupakan kata ganti untuk dua orang laki-laki. Kalau ada dua orang laki-laki, kita membicarakan dua orang laki-laki, kita menyebutnya huma. Tadi mereka berdua di sini. Tadi huma di sini. Nah, begitu. Selanjutnya hum. Artinya mereka, juga untuk laki-laki. Mereka pergi ke sekolah. Maka kalau dalam bahasa Arab kita menyebutnya hum pergi ke sekolah. Tapi pergi ke sekolahnya bahasa Indonesia saja dulu. Nanti kalau kita sudah pandai, kita akan coba benar-benar menggunakan bahasa Arab secara keseluruhan dalam membuat contoh kalimat. Kalau sekarang kita campur-campurkan saja. Hiya. Hiya artinya dia, tapi untuk satu orang perempuan. Kalau kita membicarakan seorang perempuan, maka kita menyebutnya hiya. Dia cantik, maka hiya cantik. Huma sama seperti laki-laki juga, huma. Dia untuk dua orang perempuan atau untuk dua orang laki-laki. Sama saja. Kalau kita mau membicarakan dua orang perempuan, huma. Dua orang perempuan itu membantu ibunya. Maka kalimatnya huma membantu ibunya. Kalau dua orang laki-laki membantu ibunya, sama saja. Huma membantu ibunya. Begitu. Hunna artinya mereka. Mereka perempuan, untuk perempuan. Anta, ini sering kita dengar. Anta, kamu. Nah, kalau kita menyebut seorang laki-laki yang di hadapan kita atau lawan bicara kita menyebutnya anta. Kamu ini hebat misalnya. Anta hebat. Tapi kalau dia berdua, antuma. Kamu berdua hebat. Engkau berdua hebat.
Antuma hebat, gitu. Antum, nah, kalian. Jadi kalau banyak laki-lakinya, lebih dari 2, maka kita menyebutnya antum. Begitu juga hunna. Hunna itu lebih dari 2. Hum juga lebih dari 2. Nah, antum artinya kalian. Kalian mau pergi kemana? Nah, antum mau pergi kemana? Begitu. Untuk laki-laki, anta, antuma, antum. Selanjutnya, anti. Kalau lawan bicara kita itu perempuan, kita menyebutnya anti. Kamu untuk satu orang perempuan. Kamu sudah makan. Anti sudah makan, begitu. Untuk 2 orang perempuan, antuma. Kamu 2 orang perempuan. Misalnya ada lawan bicara kita itu 2 orang perempuan. Mereka mau berkelahi. Kita katakan, antuma jangan berkelahi. Begitu. Antunna, kalian. Kalian untuk perempuan. Jadi kalau dalam terjemahan Indonesianya, kita cukup menyebutnya kalian saja. Tidak perlu kita sebutkan perempuan. Misalnya, antunna qara'tunna. Artinya, kalian perempuan telah membaca. Tidak perlu dalam artinya kita buat kalian perempuan telah membaca. Tidak perlu. Tapi cukup dalam terjemahannya buat kalian telah membaca. Namun kita faham bahwa yang dimaksud kalian di situ adalah para perempuan saja. Kalau saya, nah saya termasuk kata ganti orang. Ana, nah, ini sering kita dengar, ana, saya. Saya lapar, ana lapar. Saya mau tidur, ana mau tidur. Seperti itu. Sangat mudah sekali menggunakannya. Kami, nahnu. Nahnu artinya kami. Kami orang Indonesia. Nahnu orang Indonesia. Seperti itu. Jadi inilah kata ganti orang. Hanya berjumlah 14. Tidak ada yang lain. Nah, inilah inti dari pembelajaran kita pada video yang ketiga ini. Yaitu menghafal kata ganti orang. Yang berjumlah hanya 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Begitu cara menghafalnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan jangan lupa pahami juga makna dan terjemahan dari masing-masing kata ganti tersebut. Karena ini sangat sering sekali kita jumpai dalam percakapan sehari-hari. Jadi, sampai pada video ketiga ini kita sudah memiliki beberapa kosakata. Pada video pertama kita sudah menghafal huruf jar yang juga sangat sering ditemukan dalam percakapan sehari-hari, yaitunya min ila an ala fi rubba bikali. Begitu cara menghafal huruf jar. Min ila an ala fi rubba bikali. Nah, sekarang kita menghafal kata ganti untuk orang. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi itu saja yang kami harapkan dari pembelajaran kita pada video yang ketiga ini. Tidak lebih dari itu. Kenapa kita buat ini sesederhana mungkin? Karena kita akan mengusahakan sesegera mungkin kalian bisa praktek menggunakan bahasa Arab. Kalian langsung praktek membuat kalimat dalam bahasa Arab dan berbicara dalam bahasa Arab. Karena kalau terlalu banyak teori dan kaidah itu tidak akan efektif.
Baik, jadi sampai saat ini kalian sudah bisa atau sudah mengetahui tentang isim domir atau kata ganti orang. Tidak hafal istilah ini tidak apa-apa. Yang penting kalian hafal huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, beserta terjemahan atau maknanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.